Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan semoga Allah akan membukakan pintu karunia lebih besar lagi kepada kita di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga besar Thayyibatora yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mendalami satu tema, berhati-hatilah dengan dosa yang menghapuskan pahala yang banyak. Kalau pada bahasan kita sebelumnya, sambutlah karunia Allah dengan amal-amal yang diberikan ganjaran besar. Maka pada kajian kali ini kita mendalami dosa-dosa yang Allah berikan. Dosa itu hukuman menghapuskan pahala-pahala dari amal-amal kebaikan yang sebelumnya telah kita tunaikan. Insya Allah pada pagi hari ini kita membahas bagian pertama dan kita akan lanjutkan pada waktu berikutnya untuk bagian selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengingatan bagi kita di dalam Al-Qur'an dengan satu perumpamaan, yaitu dengan wanita yang memintal benang sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat khazlaha min ba'di quwwatin ankata. Dan jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat mendaji cerai-berai kembali. Ini adalah satu perumpamaan yang Allah cantumkan dalam surat An-Nahl 92 yang makna tafsirnya perumpamaan ini adalah agar jangan kita membatalkan pahala-pahala dari amal yang sudah kita lakukan. Kita sudah sholat, tapi pahalanya dihapus oleh Allah karena dosa tertentu. Sebagai contoh, adalah seorang yang sudah sholat, istiqomah dia menjaga sholat 5 waktu, Allah sudah berikan pahala padanya, ternyata dia datang ke seorang dukun, bertanya, mendapatkan nasihat dari seorang dukun dalam bentuk kesirikan, kemudian dia mengamalkannya, maka Nabi katakan Allah hapuskan pahala sholat 40 hari. Kita bisa bayangkan hanya nanya ke dukun, datang ke dukun 40 hari effort sholat 5 waktu kita dihapus sama Allah pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pengingatan jangan sampai kata Allah seperti wanita atau perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Padahal sudah dirajut, dicopot kembali. Juga dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita juga mengingat jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Nabi SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mencoba menjawab dan berkata, orang yang bangkrut di antara kami
adalah yang tidak punya uang dan harta benda. Lalu Nabi kemudian mengklarifikasi dengan menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Yakni amalnya banyak. Sholat terjaga, puasa juga dilaksanakan, zakat dipenuhi. Namun dia pernah mencaci si Anu, memakan harta si Anu, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya. Kemudian seorang ladi dengan pahalanya. Dan jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya, lalu dilimpahkan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tadinya dia surplus pahala, ujungnya justru surplus dosa. Kenapa? Karena di samping ia sholat, di samping puasa, di samping zakat, dan amal-amal kebaikan yang lain, dia melakukan kezaliman pada sesama. Mencaci, memakan harta, menumpahkan darah, mukul orang lain. Ini yang kezaliman pada sesama yang akan menguras habis pahalanya. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap dosa yang dapat menghapuskan pahala yang besar yang telah kita kumpulkan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, karena kita menganggap remeh dosa itu. Padahal itu dijelaskan sebagai dosa yang bisa menghapuskan pahala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan bahayanya terlebih dahulu. Dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya karena mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkan dahulu bahayanya. Ini dosa yang tidak terpikirkan, yang ternyata dosa itu bisa menghapus banyak pahala dia. Dalam surat An-Nur ayat ke-15, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua sebagai hamba yang beriman. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga. Ya, ikut menyebarkan berita bohong tanpa cross check terlebih dahulu. Dan ucapan itu kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar dosanya. Ya. Kita menganggapnya ringan, tapi di sisi Allah amat besar. Nah, ini juga pengingatan dari Allah. Hendaklah kita berhati-hati terkait dengan dosa-dosa yang bisa pertama menghapuskan pahala-pahala yang telah kita kerjakan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan kalimat itu. Namun dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajatnya di surga. Yaitu Allah berikan ganjaran besar yang dia tidak sangka. Padahal dengan kalimat yang ringan, sebagaimana yang pernah kita bahas pada kajian sebelumnya.
Di antaranya Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ya, yang menenggelamkan pahala zikir dari subuh sampai waktu terbit matahari hanya dengan mengulang kalimat Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu eh, contoh ada sebuah kalimat yang dengan kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya di surga. Kemudian lanjutan hadis ini, dan sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Sementara dia tidak memperhatikannya, yakni menganggapnya ringan. Yang dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ternyata dosanya menghapuskan pahalanya yang banyak sampai ia kemudian dimasukkan ke neraka hanya dengan satu kalimat. Inilah pengingatan baik dari Allah dalam ayat tadi yang sebelumnya, juga dari Nabi yang dalam hadis Imam Bukhari ini. Hendaklah kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu amal perbuatan yang bisa masuk kategori dosa yang menghapuskan banyak pahala yang telah kita kumpulkan. Dalam surat Al-Baqarah 264 sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima." Menyakiti hati si penerima itu otomatis menghapuskan pahala sedekah yang kita berikan. Kita sudah bersedekah, tapi kita membentak orang yang menerima sedekah itu, mengusirnya misalnya, itu bagian dari pembatal pahala dari amal sedekah. Dalam hadis disebutkan bahwa pahala amal anggota tubuh yang lain khawatir lenyap, maka anggota tubuh itu selalu mengingatkan lisan. Karena banyak dari penghapus pahala dari perbuatan-perbuatan hamba dikarenakan dosa lisan. Sehingga diutarakan dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, apabila manusia menjelang pagi, maka semua anggota tubuh badannya, kakinya, tangannya, telinganya, pikirannya, hatinya, semua menyalahkan lisannya. Mereka berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Maksudnya bertakwalah kepada Allah agar kami juga terlindungi. Kita mendapat manfaat dari ketakwaanmu. Sesungguhnya keadaan kami tergantung padamu. Kaki mengatakan tergantung pada lisan. Tangan mengatakan tergantung pada lisan. Pikiran tergantung pada lisan. Maka sesungguhnya keadaan kami tergantung padamu. Jika kamu istiqomah, kami pun istiqomah. Namun jika kamu menyimpang, kami pun menyimpang. Inilah Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya lisan, dan lisan adalah salah satu yang menjadi sebab dosa yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan dari anggota badan lainnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabiullah, apakah kita akan dihukum hanya lantaran apa yang kita ucapkan? Lalu Nabi bersabda, ibumu telah kehilanganmu wahai Mu'ad. Ini satu ungkapan, ya, satu ungkapan dari Nabi, ya bahasa maknanya, wah, sungguh kamu nggak mengerti, kira-kira demikian. Sungguh banyak manusia
ditelungkupkan dalam neraka atas wajah-wajah atau hidung-hidung mereka, melainkan hanya karena hasil dari lisan-lisan mereka. Jadi ternyata banyak penghuni neraka itu karena lisan mereka, karena dosa-dosa lisan mereka. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pandai menjaga lisan. Rasulullah SAW juga bersabda ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Nabi ditanya, "Apa keselamatan itu?" Beliau Nabi SAW menjawab, "Jagalah lisanmu atasmu. Lapangkan rumahmu, yakni buat gembira keluargamu, dan menangislah atas dosa-dosamu." Ini 3 yang Nabi jamin siapa yang melakukannya, maka itulah keselamatan yang Allah akan karuniakan kepadanya. Menjaga lisan, membuat gembira keluarga, dan menangis atas dosa-dosa, yakni menyesali serta beristighfar. Nah, yang pertama, jagalah lisanmu. Itu pengingatan Nabi kepada kita sebagai umatnya. Berikutnya juga Nabi SAW bersabda masih berkaitan dengan dosa lisan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Ya, pesan Nabi ini agar kita berhati-hati dalam melafadzkan atau mengucapkan perkataan-perkataan. Karena seperti diingatkan dalam hadis sebelumnya, bahwa ada perkataan yang bisa mengangkat derajatnya di sorga, juga ada perkataan yang bisa menjerumuskannya ke neraka. Ada perkataan yang bisa menghapuskan amal-amal kebaikannya di masa lalu. Lebih lanjut, saya nukilkan ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, amat mengherankan bahwa ada seseorang yang dengan mudah dapat menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, berbuat zalim, mencuri, bisa menghindari minum-minuman keras, dan sebagainya. Namun ia sulit untuk menjaga lisannya. Sehingga engkau dapat melihat seseorang yang dijadikan acuan dalam agama, orang yang kezuhudannya dan ibadahnya, ia berucap dengan perkataan yang mengundang kemurkaan Allah tanpa ambil peduli. Padahal satu kalimat saja akan dapat menjatuhkannya dengan jarak lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Berapa banyak kamu lihat orang yang mampu menjaga dari perbuatan keji dan kezaliman, sementara itu lisannya mencela kehormatan orang-orang yang masih hidup dan juga orang yang telah mati, tanpa peduli sedikit pun tentang apa yang ia ucapkan. Banyak orang yang tidak memperhatikan ucapan-ucapannya. Padahal ayat di atas yang telah kita sampaikan, bahwa di antara dosa yang bisa menghapuskan amal-amal kebaikan kita yang sudah kita kerjakan adalah ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari lainnya, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dan tangannya. Salimal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Lisan disebut terlebih dahulu, baru tangannya. Menjelaskan tentang pentingnya kita memperhatikan ucapan dan perkataan-perkataan kita. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda,
aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanih. Kebanyakan dosa anak-anak Adam itu ada pada lisannya. Jadi kebanyakan dosa anak Adam yang bisa menghapuskan pahala-pahala itu ada pada lisannya. Oleh karenanya dalam bahasan para ulama, sebelum dosa-dosa yang lain, maka dosa yang bisa menghapuskan banyak pahala kebaikan yang dibahas terlebih dahulu adalah lisan. Sebagaimana apa yang diingatkan Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lisan. Nah, berkaitan dengan dosa-dosa lisan ini, ada kalanya berkaitan dengan hak Allah, yakni berhubungan dengan adab kita kepada Allah. Tidak semestinya ucapan itu disampaikan berkaitan dengan Allah. Nah, itu yang kita lihat nanti beberapa contoh. Yang kedua, ada pula yang berkaitan dengan adab kepada Rasulullah SAW. Tidak layak ucapan itu dikaitkan kepada Nabi SAW. Ada pula berkaitan dengan sesama manusia. Bahkan terhadap hak diri kita pun. Makanya wala talmizu anfusakum. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Mencela diri sendiri itu dosa. Dan dosanya bisa menghapuskan pahala. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela dirimu sendiri. Enggak boleh kita kemudian mencela semisal dengan kata-kata goblok, memang aku ini goblok saya. Nah, itu tidak boleh. Itu dosa besar yang bisa menghapuskan pahala. Apalagi kepada sesama orang lain, apalagi kepada Nabi, apalagi kepada berkaitan dengan hak Allah. Kemudian kategori dosanya, ada ucapan lisan yang hukum dosanya jatuh pada hal-hal yang dapat menggugurkan iman. Iman pun bisa gugur. Nah, kalau iman gugur, semua pahala terhapuskan. Ada pula yang hanya mengandung dosa besar saja, yang bertingkat-tingkat. Yang pertama, misalnya dosa lisan terkait adab terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattahida walada. Dan mereka berkata, nanti lisan berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ini berkaitan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar terhadap Allah. Tuhan yang pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Nah, ini klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar ucapan semacam ini terkait dengan Allah itu bisa menggugurkan iman, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akibatnya bisa menghapuskan banyak pahala yang sudah kita kerjakan. Oleh karenanya pesan dari ayat ini berhati-hati berkaitan dengan mensucikan Allah, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini mengolok-olok ayat-ayat Allah ya. Nabi kepada Nabi SAW juga termasuk ucapan-ucapan yang bisa menghapus
pahala amal-amal kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang artinya mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Maksudnya dihapuskan pahala dari amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Nah, ini ucapan ya mengolok-olok mendiskreditkan Allah, Al-Quran, ayat-ayatnya, Rasulnya adalah bagian dari dosa lisan yang besar yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan hak Allah, ucapan yang mengandung celaan atau bantahan kepada Nabi SAW juga menjadi amal dosa yang menghapuskan pahala kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian angkat suara-suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kepadanya, layaknya seorang di antara kalian terhadap lainnya, sehingga akan gugurlah amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ya, di sini ayat ini memang berkaitan dengan Nabi, yang Nabi SAW sudah tidak ada. Tapi dalam penjelasan diantaranya dalam kitab risalahnya Imam Syafi'i, bahwa apa yang tercantum dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi dan sikap terhadapnya itu masih tetap berlaku, yaitu terkait dengan ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi misalnya, ya. Tidak boleh kita merasa lebih tinggi dari hadis Nabi. Ya, misalnya kan itu hadis, ya, ungkapan kan itu hadis, itu seolah-olah menyepelekan Nabi SAW, itu menggugurkan banyak pahala kebaikan yang kita telah buat. Jangan kalian meninggikan suaramu di atas suara Nabi, sehingga gugurlah amalan, yakni pahala amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita tentu seorang hamba pasti terkejut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindungi dari keadaan semacam ini. Yaitu ketika diberikan kepadanya catatan amal, dia merasa amalnya itu banyak, tapi nggak ada pahalanya. Tidak ada pahala dari amal itu, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah dihapus oleh Allah pahalanya. Inilah yang kita khawatirkan. Gugur amal pahala amalan, sedangkan kita tidak menyadari. Oleh karenanya hendaklah kita berhati-hati berkaitan dengan dosa-dosa yang bisa menghapuskan pahala ini, ya, di antaranya dosa-dosa lisan. Kemudian disebutkan yaitu amal tidak suka atau membenci hal-hal yang dibawa Rasul SAW. Walaupun orang itu tetap melaksanakan pekerjaan yang dicontohkan Nabi, tapi dia mencela atau mengomentari dengan hal yang buruk, maka gugur pahalanya. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9 dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَحْشَنْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dan orang-orang kafir maka celakalah bagi mereka. Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, lalu Allah menghapus pahala-pahala amal-amal mereka. Ya, kebencian baik kepada ayat Quran atau perintah Allah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau perintah Nabi dalam hadis-hadisnya adalah termasuk amal yang bisa menggugurkan pahala dari perbuatan baik terdahulu.
Berikutnya Bapak Ibu sekalian, gangguan pada sesama dengan lisan. Tadi lisan terhadap Allah, lisan kepada Nabi SAW, dan juga pada sesama. Nabi mengingatkan kita semua dalam sabdanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, yakni seseorang wanita, suka sholat malam, suka puasa di siang hari, mengerjakan banyak kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya." Ini kita perhatikan Bapak Ibu. Disebutkan oleh sahabat ini, orang ini suka sholat malam ibadahnya. Suka puasa sunnah di siang hari. Mengerjakan banyak kebaikan dan bersedekah juga. Tapi suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nabi kemudian bersabda menjawab pertanyaan itu. Tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala kebaikan-kebaikannya itu terhapuskan oleh dosa tidak bisa menjaga lisan dalam menjelekkan atau menyakiti tetangganya. Kemudian lanjutan hadis ini, sahabat tadi masih bertanya, sesungguhnya si fulanah yang lain, wanita yang lain, mengerjakan hanya sholat wajib dan bersedekah hanya sepotong keju. Artinya sedikit sekali sedekahnya. Sholatnya juga nggak ada sholat-sholat sunnah, dia hanya sholat wajib saja. Namun tidak pernah mengganggu seorang pun. Nabi bersabda dia termasuk penghuni surga. Artinya amal itu walaupun tidak banyak, tetap terjaga, terpelihara, tidak terhapus. Tapi dengan dosa-dosa lisan kepada tetangga yang disebutkan ini dalam hadis, itu menghapuskan kebaikan pahala dari amal-amal yang sudah dikerjakan. Nah, inilah pentingnya kita memperhatikan dan berhati-hati dengan dosa-dosa lisan, ya, karena dia bisa mengurangkan atau menghapuskan pahala dari amal-amal sholat, amal puasa, amal kebaikan lainnya. Kemudian, karena lisan itu amal yang tak bisa bernilai pahalanya. Amal bisa tak bernilai pahalanya seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264. Allah berfirman, "Hei orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima." Jadi kalau kita bersedekah pada seseorang, jangan kemudian lisan kita menyakiti orang tersebut dengan membentaknya, marah, jadi itu tidak dibolehkan karena akan membatalkan pahala dari pemberian itu, sedekah kita. Nah, ayat di atas adalah dalil adanya pembatal amal kebaikan, yakni pahalanya yang sudah dilakukan. Apabila orang yang bersedekah kemudian mengungkit pemberian dengan niat menyakiti si penerima, bahkan batal amal pahala sedekahnya. Allah hapuskan pahalanya. Berikutnya di antara perbuatan dosa yang dapat menghapuskan pahala ini adalah perkataan pada kedua orang tua. Nah, ini juga satu yang ringan tapi resikonya berat, resikonya cukup besar. Yaitu termasuk bisa menggugurkan pahala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Allah telah melarang kamu menyembah selain darinya, selain zat Allah. Hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Memang berat, tapi inilah ganjaran besar Allah siapkan dan risiko keburukannya adalah bisa menghapuskan pahala dari amal yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, perkataan saja sudah tidak boleh, apalagi sampai membentaknya. Dalam sebenarnya kita anggap mencela orang tua kita sendiri. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Nabi bersabda, termasuk dosa besar orang yang mencela orang tuanya. Para sahabat kemudian heran dengan berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencela ayah bundanya? Kemudian Nabi menjawab, seseorang mencela orang tua orang lain, maka ia telah mencela ayah ibunya sendiri. Jadi kalau seseorang mencela ayah bunda orang lain, maka dampak dosanya seperti dia mencela ibunya atau ayahnya sendiri. Ya, semisal ya dulu masih remaja anak-anak gitu ya di beberapa lokasi atau tempat ya di kota-kota tertentu atau di daerah tertentu sering kalau berantem mengungkapkan celaan kepada orang tua lawan berantemnya. Ya, semisal kalau di Jawa bapakmu, mbokmu, ucapan seperti itu, celaan semacam itu adalah hukumnya sama dengan mencela ayah bunda kita sendiri. Kata kepada orang tua saja sudah nggak boleh, apalagi celaan semacam itu. Nah ini juga menjadi dosa besar yang tanpa disadari menghapuskan pahala kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita kerjakan. Kemudian berikutnya at-tali ya atas Allah Subhanahu wa taala. Apa itu at-tali? At-tali adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu, menyepelekan luasnya rahmat Allah. Bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni terhadap seseorang misalnya dari rahmat Allah. Ya. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya seseorang yang berkata, Allah tidak akan mengampuni terhadap si fulan. Maka Allah berkata, jadi Allah menjawab, barang siapa beranggapan atasku bahwa aku tidak akan mengampuni seperti itu, telah menggugurkan amalanmu, atau sebagaimana beliau katakan. Allah gugurkan amalan, pahala amalannya dengan ucapan semacam itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan kepada orang yang beriman, ya, wah Allah dia minta ampun, ini percuma dia minta ampun. Nggak mungkin Allah ampuni. Nah semacam itu tidak boleh. Itu namanya at-tali. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya, sebesar apapun dosa dari hambanya, kalau memang dia benar-benar taubatan nasuha, mohon ampun serius, Allah akan ampuni. Allah bukakan pintu ampunan terhadapnya. Tidak boleh kita yang hidup menjustifikasi bahwa Allah nggak mungkin mengampuninya. Ini juga ucapan lisan yang bisa menggugurkan pahala amal-amal kita. Sebagaimana dalam hadis ini disebut, engkau mengatakan seperti itu telah menggugurkan pahala amalan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ucapan ghibah atau gunjingan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka itu dosa. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain.
Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ini juga larangan yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Hujurat. Jangan menggunjingkan orang lain. Dan itu dosa. Dosanya bahkan disebutkan seperti makan daging bangkai saudaranya. Sudah daging bangkai sudah haram, sudah nggak boleh, apalagi daging bangkai saudara sendiri. Kemudian disebutkan dalam hadis menjelaskan tentang hibah ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu hibah, menggunjing itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi berkata, hibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Jadi hal-hal yang tidak disukai engkau menceritakan. Kemudian ada seorang sahabat yang menyaut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Nabi menjawab, bila demikian berarti kamu telah melakukan hibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Nah, itu tentu berdusta lebih besar lagi dosanya. Nah, berkaitan dengan hibah ini, dalam hukum fikih, para ulama menetapkan hibah itu, yakni mengungkapkan satu keburukan orang lain, dalam urusan persaksian pengadilan itu dibolehkan, dalam upaya mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi itu dibolehkan, tidak mengandung dosa. Untuk melindungi orang lain dari bahaya juga dibolehkan, ya. Semisal hati-hati ya, kamu kalau di situ dicuri, barangmu dicuri. Nah, mengingatkan orang lain dari pencurian barang dari orang lain, dia mengungkapkan keburukan itu tidak termasuk hibah. Kemudian berikutnya, dari dosa yang diantaranya bisa menghapuskan pahala amal kebaikan, ucapan bohong yang merupakan fitnah pada orang lain. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal pada sisi Allah adalah besar itu dosanya. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu? Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya. Ini juga fitnah-fitnah yang tanpa kita cross-check, kita pelajari bukti atau faktanya, bisa menyebabkan dosa yang besar. Allah mengatakan kamu menganggapnya suatu yang ringan. Padahal di sisi Allah adalah besar itu dosanya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ucapan adu domba pada sesama orang mukmin. Nabi SAW bersabda, mereka berdua disiksa, ada dua orang disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sebenarnya itu perkara besar. Apa yang dia lakukan perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Suka mengadu domba orang, maka itu juga sangat berat dosanya. Allah akan azab dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang artinya, walaupun dia melakukan amal-amal kebaikan, tenggelam itu amal-amal kebaikan. Berikutnya, ucapan olok-olok kepada sesama, memanggil dengan gelar yang buruk, mencela diri sendiri. Ini juga amal-amal lisan yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat.
Orang beriman, jangan sekumpulan orang laki-laki mengolok-olok kumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula sekumpulan wanita mengolok-olok kumpulan wanita lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Jangan suka mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan, dengan gelar buruk. Ya, itu tidak dibolehkan. Nah, ini juga pengingatan dari Allah terkait dengan dosa-dosa lisan yang tadi akan bisa menenggelamkan pahala kebaikan-kebaikan. Berikutnya, menyakiti si penerima sedekah. Juga tadi saya sudah nukilkan di awal. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Menggugurkan pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dosa yang ringan sebenarnya, yakni lisan itu adalah amal perbuatan yang ringan, tapi di sisi Allah sangat besar. Bisa bahkan menghabiskan pahala, ya. Kalau ucapannya itu bahkan berkaitan dengan hak Allah atau hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menyakiti sesama tadi. Inilah pentingnya lisan kita jaga. Bukankah pintu surga terbuka karena amal lisan hamba juga? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hanya dengan lisan la ilaha illallah, Allah hapuskan semua hilaf, salah dan dosanya. Allah jaminkan ia masuk surga. Itu dengan lisan. Jadi lisan kadang mengangkat derajat seorang hamba dan diingatkan bisa karena lisan menjerumuskan derajat seorang hamba, menghapuskan banyak pahala dari amal-amal kebaikan yang telah dia tunaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin. Kemudian, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Bertutur katalah yang baik kepada manusia, Bapak Ibu, ini perintah Allah. Sejak Allah turunkan firman ini kepada Bani Israel, ya, kepada sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, terus sampai diabadikan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah 83, yang menyeru kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar menjaga lisan dan bertutur kata baik kepada manusia. Baru kemudian Allah perintahkan melanjutkannya dari kalimat perintah ini, wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah itu tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kenapa dalam penjelasan tafsir, kenapa bertutur kata yang baik kepada manusia didahulukan dalam urutan ini, setelahnya baru disuruh tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Karena kalau tutur kata tidak terjaga, maka kalaupun orang itu sholat, kalaupun orang itu zakat, pahalanya akan Allah hapuskan. Jadi sia-sia sholat dan zakatnya. Oleh karenanya fondasinya yang utama yang dia harus jaga, bertutur kata yang baik. Ya, baik kepada Allah, terhadap adab-adab terhadap Allah, terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap orang-orang mukmin lainnya, kepada orang tua, kepada tetangga tadi disebutkan, dan pada sesama. Jika kita bisa menjaga tidak menyakiti sama dengan lisan kita, insya Allah
pahala sholat kita, pahala amal-amal kebaikan kita yang lain tetap terjaga. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bila kalian ingin menambah sesuatu, yakni dengan amal-amal tadi, kebaikan-kebaikan kita lakukan, maka wajib bagimu untuk mengetahui apa yang dapat mengurangkannya. Artinya pahalanya terkurangkan atau terkikis habis. Nah, kembali ke ayat tadi, kita harus mengetahui bahwa di antara yang dapat menggugurkan pahala dari amal-amal kebaikan kita adalah tutur kata yang tidak terjaga. Oleh karenanya, Allah dalam firman-Nya ini menyebut bertutur katalah yang baik dahulu kepada manusia, baru tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Jika kamu berpaling, ya, kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu. Artinya kebanyakan manusia memang tidak bisa menjaga tutur kata ini. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Na'udzubillah min dzalik. Kembali ke ucapan Imam Syafi'i, wajib bagi kita mengetahui apa yang dapat mengurangkan pahala itu agar kita tidak menjadi hamba yang bangkrut sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW yang telah disampaikan di awal bahasan materi tadi. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Insya Allah materi ini akan berlanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili bila ada yang ingin didiskusikan dari hadirin semuanya. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak bila ada pertanyaan. Silakan Bu Nani, mau ada pertanyaan Bu Nani? Ustadz, kalau belum ada yang tanya, saya mau tanya. Silakan Bu Lili. Itu tadi yang Ustadz bilang soal adu domba, sama nggak sih Pak Ustadz dengan namimah? Iya, iya. Betul Bu, istilahnya namimah. Iya. Baik Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saat ini belum ada Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah dalam upaya kita tetap memelihara amal-amal yang dapat melahirkan ganjaran besar dan insya Allah tetap terjaga dengan kita menjaga agar kita tidak terjebak dengan amal-amal yang bisa menghapuskan pahala. Dan ada pahala-pahala yang terhapus dengan sesuatu dosa yang ringan seperti tadi adalah dengan ucapan-ucapan. Ya. Seorang yang mengatakan misalnya mengatakan sifat Allah tadi sudah menghapuskan semua amal. Mengomentari Al-Quran semisal dengan perkataan, Al-Quran itu tidak semuanya benar lah. Ya, kita harus cross check, harus kita buktikan dulu. Itu juga menghancurkan pahala amal-amal kebaikan. Ya, jadi berhati-hati dengan lisan sebagaimana yang Nabi sampaikan dan Allah SWT tadi perintahkan. Ya, hendaklah kita menjaga tutur kata yang baik. Demikian Bapak Ibu, ya mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap bersemangat istiqomah mengerjakan amal-amal kebaikan, merebut amal-amal kebaikan yang berpahala besar sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu dan kita terus berhati-hati agar tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan ganjaran amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Allah bukakan pintu karunia kepada kita, pintu keberkahan, pintu kesehatan, pintu kebaikan, pintu keafiatan, pintu kelapangan dan pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.